rupane londo teko. Kebetulan datang betul maju ke jalan sekarang di jalan apa? Sekolahan Kepanjen itu. Datang. Kebetulan saya dipanggil sama camat. Pernah munggah nang dukur iku dukur sepur. Saya membawa orang-orang kira-kira 20 antara 25 orang. Londo teko nggak lor. Datang dari utara 4 truk. Ya maaf saja, senjata yang saya gunakan itu adalah kaki Jepang. Otomatisnya cepat. Saya tembak dengan itu. Tapi ya dia ada pembalasan, ada korban juga. Mungkin yang meninggal hanya mungkin 10 orang, tidak berapa. Tapi Belandanya banyak sekali waktu itu korban. Akhirnya kita mundur. Bung Tomo bilang, weh ngulon. Nah, orang-orang ini langsung ke barat. Turun di situ. Kita turun. Kita bertempur di bawah viaduk. Jadi kita habis turun ke timur. Ke timur sekarang di tempat itu Gupalawan itu dulu pohon-pohon pisang. Termasuk tanah-tanah kosong. Pertempuran di situ sampai 2 hari 2 malam. Kawan ya bukan kawan, rakyat Indonesia lah, bukan Surabaya, tapi rakyat Indonesia. Itu banyak yang meninggal di Tugu Pahlawan itu, karena itu tanah kosong dulu. Pertempuran paling hebat di situ. Belanda juga banyak yang meninggal, kita juga banyak. Akhirnya pesawat datang pagi-pagi, motor tank dari utara datang, kita lari mundur. Bung Tomo bilang, main mundur ya, motor tanknya teko, mundur terus, mundur sampai ke Blawuran kita, Bung Tomo bilang, wis, ini mau nek Londonan ngidul, ayo, wis, pertahanan, sampai di Blawuran, di Perliman itu, di situ perang hebat lagi, ya, terus sampai di situ Belanda tidak teruskan, balik ke utara, terus kawan-kawan yang meninggal itu dimasukkan kali karena kita tidak bisa nanam, tidak bisa kubur di mana. Nggak mangan, kita tuh tidak makan. Bendino perang, rakyat ngungsi kabeh makan. Bung Tomo bilang, mangan sak onoe, celeng mangan sembarang iso urip. Mangan apa ae. Akhirnya orang-orang ini nyun sewu, ini yang saya lakukan. Bukan saya cerita orang katanya sejarah, bukan yang saya ceritakan, ceritanya Bung Tomo sama saya mencuri pisang-pisang tanamannya orang-orang karena orang-orang sudah menyingkir, dimakan seadanya, kates dipangan, klopo dipangan, kenyang kita pakaian itu masuk rumah cari pakaian ya, karena pakaian itu tidak punya. Tapi kalau siang pertempuran terus, perang tidak ada senggangnya 1 hari aja tidak ada, tiap hari, ya. Sampai lama-lama kita tuh mundur sampai di Pasar Kembang. Pasar Kembang pesawat itu tiap hari itu datang 20 sampai lebih 20 nembaki. Padahal pasukan kita bukan pasukan, ya rakyat lah waktu itu. Kalau belum bentuk TKR waktu itu. mundur sampai di Pasar Kembang. Akhirnya pada satu saat Bung Tomo mengatakan maju lagi sampai ke Blawuran, sampai ke Bubutan. Saya tidak minum ini, saya bawa minum sendiri. Kalau minum ini batuk, minum saya ini. Setiap hari perang, tiap hari orangnya tambah kalong. Kalau sekarang karena perang, kalong kaliren ada namanya Pak Dularip itu kasihan, kelaparan, meninggal di dekatnya Tunjungan di jurusan pertigaan Pasar Gendeng, meninggal di trotoar, kelaparan, perutnya tidak ada isinya, dibuka bajunya itu ada iki keluwen, namanya Dularip, orang dari Pasuruan.
Ya, saya mesti ingat itu. Terus Bung Tomo bilang, "Rek, nang iki kok Bekasi pasar, be ono karen-karene opo-opo." Ya, masuk pasar tapi tidak ada apa-apa. Ya, hanya gedung-gedung tok. Maksudnya untuk cari makan. Cari makan tiap hari kita itu tidak pernah makan, ya apa ya? Karena giginya Bung Tomo selalu bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Wis yopo awak tetep perang, wis ojo wedi, tetap semangat. Bung Tomo yang memberi semangat. Ya, Bung Tomo selalu memberi semangat. Tidak pernah, ya Bung Tomo orangnya memang benar-benar jiwanya jiwa. Padahal dia bukan militer, dia orang biasa, tapi jiwanya adalah jiwa company. Kalau bilang Belanda company, jiwanya company. Ya. Nah, dulu selalu datang ke Ndersemo. Ndersemo itu ada kiai namanya Sabar. Tahun 45 sering datang ke sana. Hanya minta doa. Ya Kiai Talkah, tahun 45 mesti ngajak saya. Cak, ayo tak nanti semua melaku. Ya minta doa lah. Sambil gitu Bung Tomo ini bilang, ini kira ono ngomong kayak mangannya. Terus saya bilang, sopo tak kayak mangan awak dewi. Wong penduduk ngungsi kabeh kok. Tapi kita rasanya tidak rasa sedih, tidak rasa seneng. Keadaan seneng, padahal kalau siang, maaf ya, pesawat datang, saya pernah melakukan, ini cerita sedikit ya. Saya ini kebetulan datang ke selatan, ke Sidoarjo, diperintahkan ngantar surat dari Pak Sabarudin. Itu orangnya nyekel sektor Sabarudin, nyekel sektor Sidoarjo. Cak, pernah nang Sidoarjo, dikon ngantar surat. Saya tinggal dari jalan sampai di Wonokromo ada pesawat datang dari timur, terlalu rendah. Kenapa saya tembak dengan senjata ringan kok jatuh? Saya ditanya sama Bung Tomo, kok iso rotoh? Ya apes motor muluke. Ya, memang apes karena rendahnya. Jatuh. Saya tahu dia jatuhnya tahu. Yang naik 2 orang. Ya, jatuh. Saya tembak jatah ringan, ya mungkin memang apesnya dia jatuh. Habis itu saya berjalan terus ke selatan, nggak berani lewat tembok, lewat dari kampung-kampung sampai di Sidoarjo ngantarkan surat di Candi, ngasihkan surat sama Pak Sabarudin. Saya bilang, saya kan nggak bisa boso sian, kayak cara Melayu. Saya bilang sama pengawalnya, iki lho ono surat toko Bung Tomo. Kon wong ndi? Aku wong toko Surabaya kan abe Bung Tomo. Surat apa nggo iki lho? Terus kena karo Sabarudin diwaca. Terus habis itu saya pulang. Kembali jalan kaki. Sampai di Gedangan saya itu kelaparan. Memang kelapar. Jalan tidak bisa sempeoran lapar. Apa ya? Saya ini mau kemana? Tak melaku dataku abot, ya kan saya mbak data. Saya ini ya semboyongan, memang semboyongan. Kebetulan ada orang teriak-teriak di Gedangan jurusan dekatnya rel itu. Teriak-teriak itu, tidak tahu teriak-teriak jalur tolong apa-apa. Saya masukkan ke situ, orangnya masak nasi adang di kukusan itu.